Bagaimana jika satu orang harus melawan 450 nabi palsu dan seluruh hidupnya bergantung pada satu jawaban dari langit? Bayangkan berdiri di atas Gunung Karmel. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada kesempatan kedua. Jika api Tuhan tidak turun hari itu, Nabi Elia akan mati di depan seluruh bangsa Israel. Tetapi, beberapa detik kemudian, sesuatu yang mustahil terjadi. Jangan lewatkan kisah paling dramatis dalam Alkitab, pertarungan Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal, ketika Tuhan menunjukkan kuasanya dengan cara yang mengguncang seluruh Israel. Bayangkan berdiri di atas Gunung Karmel. Ribuan mata menatap ke satu tempat. Di satu sisi, berdiri seorang nabi tua sendirian. Di sisi lain, ada 450 nabi Baal yang berteriak-teriak memanggil dewa mereka. Langit panas, tanah kering karena 3 tahun tidak turun hujan. Dan pertanyaan besar menggantung di udara. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Jika api tidak turun hari itu, Elia bisa dibunuh di depan seluruh bangsa Israel. Jadi, apakah Elia akan selamat? Ataukah hari itu menjadi akhir hidupnya? Saat itu, bangsa Israel sedang berada dalam masa paling gelap. Raja Ahab dan istrinya, Izebel, membawa bangsa itu meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Orang-orang mulai percaya bahwa Baal adalah dewa hujan dan kesuburan. Mezbah Tuhan dihancurkan. Nabi-nabi Tuhan diburu dan dibunuh. Banyak orang Israel takut untuk tetap setia kepada Tuhan. Mereka hidup dalam kebingungan, mencoba mengikuti Tuhan, tetapi juga menyembah Baal demi keamanan dan keuntungan. Namun di tengah kekacauan itu, muncul seorang nabi bernama Elia. Ia bukan raja, ia bukan tentara, ia tidak punya pasukan besar. Tetapi Elia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki siapapun saat itu. Iman yang teguh kepada Tuhan. Elia percaya bahwa sekalipun seluruh bangsa meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap hidup dan berkuasa. Selama 3 tahun, hujan tidak turun di Israel, tepat seperti yang dinubuatkan Elia. Sungai mengering, tanah retak, tanaman mati. Orang-orang mulai kelaparan. Setiap hari, keadaan semakin buruk. Namun Raja Ahab tetap tidak bertobat. Ia malah menyalahkan Elia atas semua bencana itu. Baginya, Elia adalah pembawa masalah bagi Israel. Sampai akhirnya Tuhan memberi perintah kepada Elia untuk menemui Raja Ahab. Bayangkan betapa berbahayanya itu. Elia adalah orang paling dicari di kerajaan. Tetapi Elia tetap taat. Ketika Ahab melihat Elia, ia berkata dengan marah, "Engkaukah itu pengacau Israel?" Namun Elia menjawab dengan berani bahwa bukan dirinya yang membawa kehancuran, melainkan Ahab dan keluarganya karena meninggalkan Tuhan. Lalu Elia mengajukan tantangan yang mengejutkan seluruh Israel. Ia meminta agar semua rakyat berkumpul di Gunung Karmel bersama 450 nabi Baal. Di sana akan diadakan satu pertarungan besar untuk membuktikan siapa Tuhan yang sejati. Elia berkata, "Jika Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tetapi jika Baal, ikutilah dia." Anehnya, rakyat hanya diam. Mereka bingung. Mereka takut menentukan pilihan. Hari itu, suasana Gunung Karmel penuh ketegangan. 2 mezbah disiapkan. 2 lembu diletakkan di atas kayu. Tetapi tidak boleh ada api yang dinyalakan manusia. Tuhan yang menjawab dengan api, dialah Tuhan yang benar. Semua orang menyetujui tantangan itu. Bagi nabi-nabi Baal, ini seharusnya mudah. Bukankah Baal dianggap dewa langit dan petir? Nabi-nabi Baal mendapat giliran pertama. Sejak pagi, mereka mulai berseru-seru memanggil nama Baal. Mereka menari di sekitar mezbah. Mereka berteriak semakin keras. Jam demi jam berlalu, tetapi tidak ada jawaban. Tidak ada api, tidak ada suara. Tidak ada tanda apapun. Matahari semakin terik. Orang-orang mulai gelisah. Namun nabi-nabi Baal terus berusaha mati-matian. Mereka bahkan melukai tubuh mereka sendiri dengan pedang dan tombak sampai darah mengalir.
Mereka berpikir semakin besar pengorbanan mereka, semakin besar kemungkinan Baal menjawab. Tetapi langit tetap sunyi. Di tengah situasi itu, Elia justru berkata dengan nada mengejek, "Berteriaklah lebih keras. Mungkin dia sedang tidur, atau mungkin dia sedang bepergian." Orang-orang mulai memperhatikan Elia. Ada keberanian luar biasa dalam dirinya. Tetapi sebenarnya, resiko yang dihadapi Elia sangat besar. Jika api Tuhan tidak turun, seluruh rakyat bisa berbalik melawannya. Menjelang sore, nabi-nabi Baal kelelahan. Suara mereka mulai serak, tubuh mereka penuh luka. Namun tetap tidak ada jawaban. Akhirnya tiba giliran Elia. Semua mata tertuju kepadanya. Suasana mendadak hening. Hal pertama yang dilakukan Elia bukan langsung berdoa. Ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh. Batu demi batu disusun kembali menjadi 12 batu, melambangkan 12 suku Israel. Seolah-olah Tuhan sedang memanggil bangsa itu kembali kepadanya. Elia tidak hanya ingin api turun, ia ingin hati bangsa Israel dipulihkan. Setelah itu, Elia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia menyuruh mereka menyiramkan air ke atas korban dan kayu bakar. Bukan sekali, tetapi 3 kali. Air itu begitu banyak sampai memenuhi parit di sekitar mezbah. Dalam kondisi kering akibat kemarau panjang, tindakan itu terlihat gila. Bagaimana mungkin api bisa menyala di atas kayu yang basah kuyup? Inilah momen paling menegangkan. Elia berdiri sendirian di depan seluruh bangsa. Tidak ada musik dramatis, tidak ada teriakan histeris. Elia hanya berdoa singkat. "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, biarlah hari ini diketahui bahwa Engkaulah Allah di Israel." Doa itu sederhana, tetapi penuh iman. Dan tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Api Tuhan turun dari langit. Api itu membakar habis korban, kayu, batu, debu, bahkan air di parit pun lenyap. Orang-orang terkejut. Tidak seorang pun bisa menyangkal apa yang mereka lihat. Dalam sekejap, seluruh bangsa tersungkur dan berseru, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Hari itu, Tuhan menunjukkan bahwa Dia tidak pernah kalah melawan ilah palsu. Baal yang selama ini disembah ternyata tidak mampu menjawab satu doa pun. Tetapi Tuhan menjawab doa sederhana dari seorang nabi yang setia. Bukan jumlah orang yang menentukan kemenangan, bukan kekuatan manusia, melainkan kuasa Tuhan. Setelah peristiwa itu, Elia kembali berdoa. Dan untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, awan kecil muncul di langit. Sedikit demi sedikit, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang. Hujan deras akhirnya turun ke tanah Israel. Tuhan bukan hanya menunjukkan kuasanya dengan api, tetapi juga memulihkan bangsanya dengan hujan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kita juga hidup seperti bangsa Israel. Kita bimbang, kita percaya kepada Tuhan, tetapi hati kita mudah tergoda oleh ketakutan, kenyamanan, atau dunia. Namun Tuhan terus memanggil kita untuk kembali percaya sepenuhnya kepadanya. Mungkin hari ini kamu sedang menghadapi Gunung Karmel dalam hidupmu. Situasi yang membuatmu takut, masalah yang terasa mustahil. Kamu merasa sendirian seperti Elia. Tetapi ingatlah, satu orang yang berdiri bersama Tuhan lebih kuat daripada 450 nabi Baal. Tuhan masih sanggup menjawab doa. Tuhan masih sanggup menurunkan api pertolongannya tepat pada waktunya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Tuhan sanggup menjawab. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani percaya kepadanya sepenuhnya seperti Elia? Jika kamu percaya Tuhan masih bekerja dalam hidupmu, tuliskan amin dan bagikan kisah ini kepada orang lain yang membutuhkan penguatan iman hari ini.